Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita bersatu teduh. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Pada Allah adalah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian KPPK nomor 27, Kasih Allah. Oh
di surga, kami datang kembali kepadamu dengan hati yang bersyukur untuk kasih karunia, pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami yang tidak layak hadir di hadapan-Mu karena kedosaan kami, namun Engkau melayakkan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah puji-pujian, penyembahan dan ibadah kami pada pagi hari ini berkenan kepadamu. Pimpinlah ibadah kami pada hari ini dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebuah lagu pujian dalam bahasa Swedia yang berjudul Blood and Duck. Lagu pujian ini ditulis pada tahun 1865 oleh Carolina Sandberg asal Swedia yang mengalami kesedihan setelah ia menyaksikan kapal yang ditumpangi ayahnya yang menyeberangi danau Swedia itu tiba-tiba oleng dan ayahnya terlempar ke laut dan tenggelam. Pujian ini menyatakan akan kekuatan dan penghiburan Tuhan yang setiap hari membimbing dan memberikan penghiburan dan menguatkan imannya, yang mengangkatnya ketika ia jatuh. Tuhan yang namanya Raja yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, yang beserta dengannya dalam suka dan duka. Lagu pujian ini juga mengingatkan kepada kita di saat ini akan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan yang senantiasa diberikannya kepada kita. Mari kita menaikkan pujian ini dengan nyanyian KPPK 232, kekuatan serta penghiburan, day by day. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kepada kami hikmat untuk sungguh-sungguh memahami firman-Mu yang akan diberitakan.
Kami dapat mengerti akan kebaikan yang diberikan kepada orang-orang yang mengasihi-Mu, yang Engkau telah pilih dan tentukan sesuai dengan rencana yang kekal. Agar supaya kami mengerti akan kebutuhan utama kami di tengah-tengah ketidakpastian kami. Kami berharap hanya kepada-Mu. Kami mengenal-Mu bukan karena mukjizat yang kami terima, bukan karena mukjizat yang kami lihat, tetapi karena salib Kristus yang dinyatakan kepada kami, sehingga kami mendapatkan anugerah keselamatan kami. Berkatilah hamba-Mu yang berkekurangan dan terbatas ini. Kiranya melalui firman yang Kau percayakan kepadanya untuk disampaikan, dan dia boleh menyampaikan dengan menggunakan kata-kata yang sederhana, sehingga jemaat-Mu yang mendengarkan boleh mengerti. Demikian pula jemaat-Mu yang mendengarkan, kami mohon Roh Kudus-Mu untuk memimpin seluruh dan hati pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu saja. Kami sambut dengan hati yang bersukacita untuk memberitakan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus penebus dan Juru kami yang hidup. Yang sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama membuka Alkitab, kita membaca dari kitab Perjanjian Baru. Kita membaca dari Injil Matius pasal 9 dari ayat 1 sampai dengan ke-8. Kita membaca dari Injil Matius pasal 9 dari ayat 1 sampai dengan ke-8. Apabila kita sudah menemukannya, mari kita membaca bersama. 3, 2. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia mengucap Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, yang mendengarkan, yang memelihara firman-Nya, dan yang melaksanakan firman-Nya setiap saat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, sudah lebih dari 2 tahun kita mengalami pandemi COVID-19, dan entah berapa lama lagi situasi dan kondisi seperti ini akan berlangsung. Nah, seiring dengan waktu yang berjalan, yang begitu panjang, yang begitu lama, maka banyak orang sudah mulai putus asa, banyak orang mengalami frustasi, banyak orang juga mengalami kekecewaan,
banyak orang yang tidak berdaya di dalam ketidakpastian. Nah, pada hari ini mari kita mau merenungkan apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan kita yang utama, yang lebih dalam di tengah ketidakpastian kehidupan kita yang sedang kita jalani ini. Dan kita harus memikirkan secara serius tentang apa dan kepada siapakah pengharapan kita, sehingga kita memiliki satu kepastian di dalam menjalani hidup kita. Bagian Alkitab yang tadi kita baca, yaitu di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai dengan ke-8, itu mencatat sebuah peristiwa yang terjadi ketika Yesus naik ke dalam perahu, lalu kemudian dia menyeberang. Kemudian Yesus sampai ke kotanya sendiri, yaitu Yesus kembali ke Kapernaum. Maka datanglah orang berbondong-bondong dari semua desa yang ada di Galilea, yang ada di Yudea, dan yang ada di Yerusalem. Maka mereka berkumpul. Mereka berkumpul di dalam satu rumah. Karena pada waktu itu Yesus berada di Kapernaum. Yesus hendak menyampaikan pengajaran. Nah, semua orang yang datang itu berkumpul di rumah itu, memenuhi rumah itu, bahkan sampai di depan pintu rumah itu pun menjadi penuh. Nah, maka datanglah kemudian ada 4 orang yang mengusung seorang lumpuh untuk menjumpai Yesus. Keempat orang ini tidak mungkin lagi masuk melalui pintu di rumah itu. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Kemudian mereka membongkar atap rumah itu. Lalu kemudian mereka menurunkan orang lumpuh yang terbaring di kasur itu dengan tali. Tepat di hadapan Yesus, di mana Yesus berdiri. Kita tidak tahu berapa lama orang ini menderita kelumpuhan. Dan kita juga berpikir pasti orang lumpuh ini sangat menderita. Orang lumpuh ini sendiri juga berpikir bahwa kapan ia bisa sembuh dari sakit lumpuhnya. Dan kebutuhan yang paling mendasar dari orang lumpuh itu pada waktu itu adalah kesembuhan secara fisik, agar supaya dia sembuh daripada kelumpuhannya. Namun setelah berjalan dari tahun demi tahun, kelumpuhannya tetap ada. Selain daripada fisik yang lumpuh, ia juga mengalami pergumulan dalam hal emosi dan sosial. Di dalam hal emosi, tengah pembaringannya, orang lumpuh ini senantiasa mengalami loneliness, yang merasa sepi. Dan dia juga merasa dirinya tidak berarti dan tidak berharga. Setiap hari dia hanya berbaring dan berbaring. Di dalam hal sosial, dia harus dibantu, ditolong, bahkan mungkin diberi nafkah oleh orang-orang yang mengasihani dia. Tentunya orang lumpuh ini sedang berada di dalam ketidakpastian hidup. Dan mungkin dia pasti akan bertanya-tanya, sampai kapan aku akan hidup dalam kondisi lumpuh ini? Bagaimana dengan masa depanku? Apakah aku akan sembuh dari kelumpuhan? Nah, di tengah-tengah berbagai pertanyaan yang berkecamuk di dalam pikirannya, maka ada 4 orang ini, yaitu temannya, mengusungnya ke tempat di mana Yesus berada.
Namun ketika orang lumpuh ini setelah diturunkan dari atap rumah, lalu berada di depan Tuhan Yesus, persis di depan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Dari pembacaan Alkitab yang tadi kita baca, Yesus tidak mengatakan bahwa, "Hai Adam, bangun, angkatlah kasurmu, engkau telah sembuh." Yesus tidak mengatakan itu. Tetapi yang Yesus katakan itu adalah, "Anakku, dosamu telah diampuni." Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus berkata seperti itu? Bukankah yang dibutuhkan oleh orang lumpuh itu adalah kesembuhan fisik dari kelumpuhannya? Adalah agar supaya kakinya bisa bergerak, bisa kuat, bisa berjalan, bisa melakukan segala sesuatu. Betul, dia butuh untuk disembuhkan. Betul, dia butuh untuk menjadi manusia yang bebas, yang mandiri. Betul, dia butuh menjadi orang yang bernilai, yang bisa bekerja sendiri, yang bisa berjalan sendiri, tidak menyusahkan orang lain. Tetapi di sini Yesus tahu apa sesungguhnya yang lebih dibutuhkan oleh orang lumpuh ini. Yesus tahu apa yang lebih menjadi kebutuhannya yang paling utama, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan untuk pengampunan dosanya. Nah, itulah sebabnya Yesus berkata, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita pada hari ini berada di dalam ketidakpastian, di mana situasi yang kita jalani ini sedang berada di dalam ketidakpastian, dan kita pasti berpikir kebutuhan utama kita adalah bagaimana Tuhan melepaskan kita dari bencana ini. Namun kita mau melihat bahwa sesungguhnya firman Tuhan pada hari ini mau berbicara kepada kita. Kebutuhan utama kita itu adalah mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Karena tujuan utama dari Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menyembuhkan penyakit tubuh jasmani manusia. Tapi tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memberikan pengampunan kepada manusia yang berdosa. Nah, itu sebabnya ketika Yesus berada di atas kayu salib, Yesus boleh berseru satu kalimat, "Sudah genap, sudah selesai." Manusia yang berdosa sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Nah, itu ditandai dengan terbelahnya tirai tabir bait suci menjadi dua bagian dari atas hingga bawah. Ya, kita melihat di sini bahwa kita mengenali Yesus sesungguhnya bukan karena dia berkuasa melakukan mukjizat. Kita mengenal Yesus bukan karena dia berkuasa menyingkirkan semua persoalan kita. Kita mengenal Yesus bukan karena dia yang menyediakan semua kebutuhan kita. Kita mengenal Yesus bukan karena dia memberikan semua apa yang kita perlukan. Tetapi kita mengenal Yesus karena Ia adalah Tuhan. Dia adalah Sang Juru Selamat yang memiliki otoritas
dan kuasa untuk mengampuni dosa dan memulihkan kita, relasi kita dengan Tuhan. Nah, ini yang menjadi kebutuhan kita yang paling utama. Hal yang kedua, kita mau melihat pada waktu itu di antara orang banyak itu terdapat orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka juga mau ikut mendengarkan pengajaran Yesus. Dan mereka juga menyaksikan peristiwa di mana adanya orang lumpuh yang diturunkan di hadapan Yesus. Mereka juga mendengar bahwa ucapan Yesus kepada orang lumpuh itu, yaitu dosamu sudah diampuni. Kita melihat bagaimana reaksi daripada mereka. Ternyata mereka marah, mereka tersandung. Ketika mereka melihat Yesus, mereka mendengar Yesus berkata seperti ini. Lalu mereka mengambil satu kesimpulan, orang ini menghujat Allah. Nah, mengapa mereka bisa mengatakan bahwa Yesus itu menghujat Allah? Saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan, melihat hal ini dari perspektif pemikiran orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini berpegang kepada proses pengampunan dosa bahwa itu harus dilakukan secara bertahap. Yang pertama, seorang yang berdosa harus membawa korban persembahan, korban pengampunan dosa. Yang kedua, harus ada imam yang membawa doa bagi pengampunan dosa. Jadi sang imam itu harus masuk ke dalam ruang maha suci di bait Allah. Dia harus berdoa bagi dosa manusia yang berdosa. Masih banyak lagi prosedur-prosedur yang lain yang harus dilakukan. Nah, maka pada waktu itu Yesus mengatakan bahwa dosamu itu sudah diampuni. Berarti Yesus mendeklarasikan pengampunan dosa, tidak lagi memerlukan proses itu. Inilah yang menyebabkan mereka menjadi marah. Nah, kita melihat bahwa Yesus tahu pikiran daripada mereka. Walaupun orang-orang Farisi ahli Taurat itu tidak mengucapkannya, Alkitab mengatakan bahwa mereka berkata di dalam hati bahwa Yesus ini menghujat Allah. Tapi Yesus tahu pikiran mereka, sehingga Yesus pada waktu itu menegur mereka, mengapa kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu? Yesus di sini menegur mereka dengan keras, karena mereka hanya berpikir, hanya berpegang kepada apa yang ada di dalam hukum Taurat yang menyusahkan bagi seorang manusia yang berdosa untuk mendapatkan pengampunan dosa. Dan itu sebabnya Yesus berkata, mana yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus di sini memakai sebutan anak manusia untuk dirinya sendiri, agar supaya para ahli Taurat, orang-orang Farisi itu memahami tentang membuat daripada Daniel. Di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Sana dikatakan, saya akan membacakannya bagi saudara. Seperti anak manusia yang datang kepada yang lanjut usia, dan ia akan dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kuasa dan kemuliaan dan
kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa itu akan mengabdi kepada anak manusia. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak lenyap. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat gagal melihat bahwa Yesus ini adalah anak manusia itu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita orang yang mengaku percaya kepadanya. Apakah kita dapat melihat dengan mata iman kita bahwa Yesus itu adalah anak manusia yang memiliki kuasa, yang memiliki kemuliaan, yang selama-lamanya kerajaannya tidak akan pernah musnah, kerajaannya tidak akan pernah berlalu. Sesungguhnya di dalam ketidakpastian kita, yang kita butuhkan adalah pengampunan dosa. Dan sehingga kita melihat Yesus itu berkuasa untuk pengampunan dosa, selain daripada melakukan mukjizat. Dan itu sebabnya kita mau melihat bahwa akhir daripada peristiwa ini, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya pengampunan dosa itu lebih penting, lebih utama daripada kesembuhan fisik, daripada terbebas dari segala bencana. Ini yang menurut pandangan Tuhan. Dan itu sebabnya mari kesempatan hari ini kita memasuki minggu yang pertama di masa Prapaskah, kita mau datang pada Tuhan, kita mohon pengampunan daripada. Hal yang ketiga, kita mau melihat bagaimana respon dan reaksi orang banyak yang berkerumun, yang berdatangan pada waktu itu dari semua desa yang di Galilea, di Yudea, dan di Yerusalem. Ketika mereka melihat peristiwa ini, ketika mereka melihat bahwa Yesus itu berkuasa memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh itu, sehingga orang lumpuh itu kemudian bangun dari pembaringannya, mampu mengangkat tempat tidurnya, lalu kemudian berjalan pulang kembali ke rumah. Kita mengatakan orang banyak itu yang melihat hal itu menjadi takut, kemudian memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Mereka kagum melihat hal ini. Mereka kagum melihat Yesus. Tetapi ada satu hal yang harus kita perhatikan. Di sini dikatakan mereka memuliakan Allah. Yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Yang mereka lihat hanya kuasanya Tuhan, kuasanya Allah yang diberikan kepada manusia. Sebaliknya mereka tidak melihat siapa yang menjalankan itu. Terlebih lagi mereka tidak mengenal Yesus sebagai anak manusia dan anak Allah
yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Yang mereka lihat itu hanya mujizat kesembuhan. Sehingga di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 12 di sana dikatakan, yang begini yang kita belum pernah lihat, yang begini yang spektakuler, yang begini yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah kita juga sering kali bersikap seperti ini? Kita sering kali lebih mau melihat sesuatu yang bersifat spektakuler, yang bersifat luar biasa, yang merupakan mukjizat kesembuhan, yang merupakan sesuatu hal yang diselesaikan oleh Tuhan bagi kita, ketimbang kita melihat adanya pengampunan dosa dari Tuhan pada kita. Kita hanya banyak melihat kuasa dan mujizat daripada Yesus yang diberikan, tapi mungkin kita menolak Yesus seperti orang-orang banyak ini, sehingga mereka yang berasal dari semua desa di Galilea, Yudea, dan Yerusalem, sama sekali mereka tidak mengenal Yesus yang berkuasa mengampuni dosa mereka. Sehingga tidak heran, mereka-mereka inilah yang juga ikut berteriak ketika Yesus berada di depan Pontius Pilatus. Mereka juga merupakan bagian yang berteriak, salibkan dia. Hari ini banyak sekali orang yang diberi kesempatan untuk menerima anugerah Yesus, diberi banyak kesempatan untuk mendengar kata Yesus, mendengar tentang Yesus. Di dalam pelajaran agama di sekolah, di dalam gereja, kita mendengar tentang Yesus. Tetapi apakah kita hanya tahu Yesus sebagai pembuat mujizat saja? Sesungguhnya Yesus hanya bisa dikenal itu dari salib. Mujizat Yesus tanpa salib itu tidak ada artinya. Mujizat Yesus tanpa salib hanya bisa mengundang orang-orang yang melawan dia. Mukjizat Yesus tanpa salib hanya dapat mengundang orang-orang yang salah mengerti tentang dia. Mukjizat Yesus tanpa salib hanya mengundang orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal dan menerimanya. Dan di tengah-tengah ketidakpastian hidup kita di saat ini, apakah kita hanya memerlukan Yesus sebagai pembuat mukjizat itu, hanya supaya Yesus mau melepaskan kita daripada segala ketidakpastian kita? Kalau kita tidak melihat, kita bisa melihat, kita mengutamakan bahwa sesungguhnya salib itu yang kita lihat, salib dia yang kita lihat, dia yang tersalib di atas kayu salib itu yang kita lihat. Yang bermanfaat untuk mengampuni dosa kita. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup kita di saat ini, kebutuhan utama kita, pengharapan kita bukanlah obat atau vaksin yang menetralkan virus
pengharapan kita, kebutuhan utama kita bukanlah supaya kita bisa kembali hidup dengan normal, segala sesuatu berjalan dengan normal dan lancar kembali. Tetapi kebutuhan utama dan pengharapan utama kita adalah Tuhan Yesus yang berkata kepada kita, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Mari kita berdoa. Bukakan pintu hati dan pikiran kami, Tuhan, sehingga kami pada hari ini memperoleh pengertian akan kebutuhan utama kami yang sesungguhnya. Bukanlah tentang kebutuhan jasmani kami, tetapi kebutuhan akan anugerah yang berasal daripada Kau berikan kepada kami, sehingga kami mendapatkan pengampunan dan pemulihan daripada Engkau yang telah memberikan kepada kami kepastian hidup, kepada kami di tengah ketidakpastian dunia ini. Kau yang sudah memberikan pengampunan kepada kami. Kiranya firman pada hari ini sekali lagi mengingatkan, menggerakkan kami untuk melihat kebutuhan utama, untuk melihat pengharapan utama, yaitu kami butuh, kami berharap pengampunan daripada kami menyerahkan diri kami yang kecil ini kepada-Mu, Tuhan. Peliharalah kami di dalam anugerah dan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan bersama kami yang kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dimohon berdiri, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan persekutuan dari Allah Kudus senantiasa melingkupi, menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali saat ibadah selesai. Sampai berjumpa minggu depan.